yang ditunggu-tunggu. Sebab Raja kita telah lahir untuk kita, untuk menyelamatkan setiap kita. Jadi tiba saatnya kita mau nyembah Dia lebih lagi. Haleluya. Kami mau melompat ke tempat ini untuk Engkau Tuhan. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta berbangunkan kabar baik, lahir Kristus Raja. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Mari sama-sama sorakan haleluya. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus dan Raja. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Katakan bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus dan Raja. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Oh
Yesus Kristus. Amin. Amin. Come on. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji-Nya, Gloria. Sebab Dia yang layak kita puji, Dia yang layak kita tinggikan. Amin. Mari sama-sama kami datang. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Come on. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji-Nya, Gloria. Yang percaya kalau Tuhan kita lahir hari ini, boleh sama-sama katakan haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Let's we sing. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji-Nya segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji-Nya, Gloria. Sama-sama kita katakan lebih kencang lagi, oke? Gloria. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami datang Tuhan. Kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa.
Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was without. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. Oh, Jesus. Death could not hold you. The veil tore before you. Silence the boast of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all names. That could not hold you. The veil tore before you. Silence the voice of sin and rain. The heavens are roaring the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival. You have no rival. Come on. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yes, yours is the kingdom. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my. What a powerful name. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of. What a powerful name. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. Yes, Lord. Your name is powerful.
Your name is beautiful. And your name is holy, God. There is no other name. Only Jesus Christ that we worship, that we lift it high. Thank you, Jesus. The earth will shake and tremble before Him. Chains will break as heaven and earth sing. Holy is the name, holy is the name of Jesus, Jesus, Jesus. Come on, sing. The earth will shake and tremble before Him. Chains will break as heaven and earth sing. Holy is the name, holy is the name of Jesus, Jesus, Jesus. The earth will shake and tremble before Him. Chains will break as heaven and earth sing. Holy is the name, holy is the name of Jesus, Jesus, Jesus. Lift up our eyes, see the King has come. Light of the world, reaching out for us. There is no other name, there is no other name. Jesus Christ our God. Oh, seated on high, the undefeated one. Mountains bow down as we lift Him up. There is no other name, there is no other name. Jesus Christ our God. Oh, lift up our eyes, see the King has come. Light of the world, reaching out for us. There is no other name, there is no other name. Jesus Christ our God. Oh, seated on high, the undefeated one. Mountains bow down as we lift Him up. There is no other name, there is no other name. Jesus Christ our God. Let's sing. The earth will shake and tremble before Him. Chains will break as heaven and earth sing. Holy is the name, holy is the name of Jesus, Jesus, Jesus. The earth will shake and tremble before Him. Chains will break as heaven and earth sing. Holy is the name, holy is the name of Jesus, Jesus, Jesus. Levina Olivia.
selamat siang. Halo Levina, Oh iya, selamat siang Bu Jen. Ada apa Bu? mana laporan yang saya minta ke kamu dari kemarin? Oh, dari kemarin saya udah follow up dari tim purchasing Bu, tapi memang saya juga belum dapat final datanya sih Bu dari mereka. Loh, gimana sih? Kok kamu malah nyalain tim purchasing? Oh, maaf Bu, bukan maksud saya untuk menyalahkan, tapi memang karena hal tersebut jadi menghambat saya untuk melanjutkannya Bu. Saya nggak bisa lanjutin kalau misalnya belum dapat data dari mereka. Saya nggak mau tahu. Ini semua tanggung jawab dan kesalahan kamu. Oh, baik Bu Jen, saya terima ini kesalahan saya. Saya akan usahakan secepatnya ya Bu. Bukan salah gua, yang salahin. Halo, halo Tok. Tok, lu dengerin gue baik-baik ya. Lu dengerin, gue udah dapet final projectnya ini. Itu totalnya 1,5 M. Ya, dengerin gue, ini 1,5 M Tok. Ini sekarang gue lagi mau ganti pembayarannya itu langsung ke rekening gue. Tapi lu bener-bener lu harus make sure buat Bu Jenny itu gak tahu tentang shadow project kita ini. Bener-bener ya Tok, bener-bener jangan sampai Bu Jenny itu tahu tentang project kita yang kali ini. Oke, kalau misalnya emang semua udah berjalan baik, gue akan transfer sesuai dengan apa yang udah gue janjiin ke lu. Ngerti? Semasa hidupmu, kamu melakukan hal yang baik, terutama di tempat kamu bekerja. Kamu melakukan yang terbaik di perusahaanmu. Kamu merelakan dirimu disalahkan oleh atasanmu, padahal itu bukan kesalahanmu. Tapi di waktu yang bersamaan, kamu tidak melakukan kebenaran. Kamu tidak jujur dengan uang perusahaanmu. Maka dari itu, silakan pindah ke jalur timbangan hidup. Miguel. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus.
dari awal. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu, dan Kau rancangkan kehidupan kami. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sama-sama kita katakan kalau Dia baik. Aku ada saat ini, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Oh, terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Gel, Papa, Mama kecewa sama kamu. Papa, Mama beliin kamu handphone bukan hanya untuk main game, main sosmed. Papa perhatiin, kamu kalau doa nggak pernah serius. Keselamatan itu urusan pribadi, Gel. Bukan karena Mama, Papa Kristen, lalu otomatis kamu juga selamat. Tentuin jalan hidup kamu, tentuin pilihan kamu. Kamu mau ikut Tuhan Yesus atau enggak? Ya papa mama nggak ngertiin aku. Aku kalau di sekolah kalau rohani begitu nggak ada teman, dijauhin teman semua. Lagian aku juga udah besar, aku bisa nentuin jalan aku sendiri. Sedari kecil, kamu dan keluargamu sudah mengikut Kristus. Tetapi benar apa kata orang tuamu, bahwa keselamatan adalah urusan masing-masing. Ketika keluargamu bersungguh-sungguh siang dan malam, semakin dekat dengan Tuhan, kamu tidak melakukan hal tersebut. Kamu lebih mendengarkan perkataan dunia dan teman-temanmu dibandingkan perkataan firman dan orang tuamu. Oleh sebab itu, silakan pindah ke jalur timbangan hidup. Keira Yuriko.
Hai Kay, Hai kok. lagi sibuk? Ya nggak terlalu sih kok. Barusan selesai berberes habis ujian. Pas dong. Join yuk Christmas celebration kita hari Minggu besok jam 2 siang. Kamu available nggak? Natal ya kok. Iya, Christmas. Ikut yuk. Kayaknya nggak dulu deh kok. Serius, kan kamu tahun lalu udah miss Natal. Tahun ini join dong. Iya kayaknya nggak dulu deh kok. Oke deh. Let me know ya kalau kamu berubah pikiran. Oke kok. Yo, bye. Si Natal-Natalan. Males banget. Anak pintar dan rajin di sekolah. Kamu melakukan hal baik dengan bersungguh-sungguh di pendidikanmu. Dan kamu juga melakukan hal yang benar. Di saat ada kesempatan untuk tidak jujur, kamu tetap melakukan hal yang benar dengan bersikap jujur. Karena pada akhirnya, kamu melakukan hal yang paling benar. Aku ikut nggak ya ibadah Natal tahun ini? Aku bingung nih. Mending aku telepon Kak Kenneth aja deh. Hai Kay. Halo Ko, Ya, aku berubah pikiran deh Ko. Aku mau ikut ibadah Natal tahun ini dan aku juga mau menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya juru selamat dalam hidup aku. wow. Ya, that's great. Nanti Koko sama Gisela jemput deh. Koko juga ajak Queen ya. See you deh. Oke, thank you Ko. See you too. Yeah. Sehingga seluruh malaikat di sorga bersuka cita. Silakan pindah ke jalur timbangan hidup. Menurut scale of life, kamu tidak cukup layak. Apakah kamu memiliki kartu keselamatan? Kalau begitu, silakan. Menurut scale of life, kamu juga tidak cukup layak. Apakah kamu memiliki kartu keselamatan? Kalau begitu, silakan. Menurut scale of life, kamu juga tidak cukup layak. Apakah kamu memiliki kartu keselamatan? Kira tunggu. Kamu layak terima ini. Selamat, karena kamu memiliki kartu keselamatan ini, berarti kamu sudah memilih Tuhan sebagai jalan dan kebenaran dan hidup kamu. Kalau begitu, silakan masuk. Alright, hey Eco Generation, Merry Christmas and about to Happy New Year. Selamat Hari Natal dan menjelang Tahun Baru bagi setiap kita. Hari ini
adalah hari yang sangat spesial, adalah hari yang sangat indah daripada 1 tahun ini. Karena Juru Selamat kita, Tuhan Yesus Kristus, telah lahir ke dunia ini, menjadi Juru Selamat bagi kehidupan kita, menjadi penebus bagi setiap dosa-dosa kita. Dan hey, biarlah damai Natal, sukacita Natal selalu ada bersama-sama dengan kita. Amin. Mari sama-sama kita berdoa kepada Tuhan, dan kita merendahkan hati kita, supaya kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat hari ini. Terima kasih Tuhan, Kau telah lahir ke dunia ini. Selamat Natal Tuhan, selamat lahir ke dunia ini. Terima kasih Engkau telah menjadi penebus bagi dosa-dosa kami. Terima kasih Engkau telah menjadi Juru Selamat atas kehidupan kami yang berdosa ini. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang besar itu. Kami berdoa Tuhan hari ini, dan kami buka hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Supaya Tuhan, apa yang menjadi pesan Natal yang akan disampaikan hari ini, kami semua bisa menangkapnya dengan baik. Berbicaralah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya. So hey, seperti yang sudah dibaca, ditemakan tahun ini, Christmas kita bertemakan tentang the way, the truth, and the life. Bertemakan tentang bahwa Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Mari sama-sama kita buka kitab kita dalam Yohanes 14 ayat 6. Yohanes 14 ayat 6 ayatnya bilang begini. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jesus is the way, the truth, and the life. Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Ayat ini Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya, kepada ke-12 muridnya di zaman ketika Yesus hidup. Dia berbicara kepada murid-muridnya bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tapi I think ayat ini juga harusnya masih relevan sampai sekarang dan berbicara kepada kita, setiap murid-murid Tuhan, setiap pengikut-pengikut Tuhan, setiap orang-orang Kristen. Hey, Kristen itu kan artinya pengikut Kristus, Kristen, Kristian, pengikut Kristus. Dan kita adalah murid-murid Kristus pastinya. Dan ayat ini berbicara kepada kamu, kepada saya, dan kepada kita semua, bahwa Yesus juga berbicara dialah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. So, perkataan Yesus ini adalah menjadi undangan bagi setiap kita untuk bisa memiliki jalan dan kebenaran dan hidup yang seperti Kristus. Ini adalah undangan bagi kita supaya kita bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Ini adalah undangan, invitation bagi kamu untuk bisa masuk ke dalam pestanya kerajaan sorga. Wow. Hey, teman-teman semuanya. I wonder kepada teman-teman. Apakah teman-teman menerima undangan itu dalam hatimu hari ini? Apakah teman-teman menerima pesan daripada Tuhan hari ini? Apakah teman-teman menerima panggilan daripada Tuhan hari ini? Bahwa Dia akan membawa engkau ke kerajaan sorga, sehingga engkau bisa memiliki jalan dan kehidupan dan kebenaran yang benar, yang seperti Kristus. I think juga perkataan Yesus ini adalah sebuah kesempatan bagi kita untuk bisa menemukan keselamatan bagi kehidupan ini. Aku nggak tahu ini kesempatan yang keberapa buat teman-teman. Maybe yang pertama, mungkin yang kedua, dan mungkin masih bagus untuk pertama yang kedua. Tetapi mungkin ada beberapa teman-teman yang ini sudah kesempatan 1000 kali buat teman-teman untuk bisa menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi you know what? Hey, di hari Natal ini, He is the way, the truth, and the life. Dan hari ini menjadi kesempatan bagi kamu sekali lagi untuk bisa masuk ke dalam kerajaan sorga,
untuk bisa menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kamu. So I wonder lagi, apakah kamu mengambil kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kamu hari ini? Apakah kamu menjawab iya terhadap pesan Tuhan yang disampaikan hari ini? You know, undangan itu dan kesempatan itu diberikan kepada Tuhan karena kalau kita baca dalam Kejadian 3, di mana Adam dan Hawa manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan, mereka telah jatuh ke dalam dosa. Mereka diberikan tugas atau perintah sama Tuhan supaya mereka boleh makan semua buah yang ada di dalam taman itu, tetapi mereka hanya tidak boleh makan satu buah, yakni buah pengetahuan yang baik dan jahat. Tetapi kalau kita baca seterusnya, kita lihat bahwa iblis menggoda Hawa, dan berikutnya Hawa memakan buah itu dan akhirnya manusia jatuh ke dalam dosa dan melanggar setiap perintah-perintah Tuhan. Dan sejak saat itu dikatakan bahwa manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Manusia telah berdosa sampai hari ini, sampai sekarang ini. You know, masalah tersebut gak bisa diatasi oleh manusia lagi. Karena manusia telah jatuh ke dalam dosa. Manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan upah dosa ialah maut. Tetapi masalah itu hanya bisa diselesaikan sama Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu kita harus bersyukur sama Tuhan. Karena begitu besar kasih-Nya bagi kita, bagi dunia ini, bagi orang-orang berdosa, bagi aku dan kamu, bagi setiap kita, orang-orang Kristen, orang-orang percaya, murid-murid Kristus, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada Dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Syukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Hey, hari ini saya bertanya lagi, apakah kamu menerima undangan kerajaan sorga ini? Apakah kamu menerima kesempatan untuk memiliki Tuhan Yesus di dalam kehidupan kamu? It's no longer I who live, but Christ lives in me. Hidup yang kuhidupi sekarang bukan aku lagi, tetapi Tuhan Yesus yang hidup di dalam aku. Sesungguhnya yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Hey, terimalah Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kamu hari ini. So let's break down 3 poin ini. Apa yang dimaksud ketika Yesus Dia bilang adalah jalan dan kebenaran dan hidup? Apa maksudnya ketika Dia bilang He is the way, the truth, and the life? Yang pertama, Dia bilang Dia adalah jalan, the way. Artinya Yesus adalah penuntun bagi kehidupan kita. Sama-sama bilang penuntun, guide, guidance. You know, Dia adalah seperti light in the darkness, cahaya di dalam kegelapan. Bayangkan kalau hari ini kau sedang berjalan seperti di dalam terowongan yang sangat gelap. Lalu berikutnya di ujung sana ada satu cahaya kecil, satu titik cahaya kecil. Dan kau tahu itu adalah jalan keluar daripada terowongan itu. Dan itulah sama gambarannya seperti Tuhan Yesus kita. He is the light of the darkness. Dia adalah cahaya bagi gelapnya dunia ini. Dia adalah cahaya bagi gelapnya kehidupan kita yang kotor ini. Dia adalah cahaya bagi kehidupan kita yang berdosa ini. Dan yang engkau perlu lakukan hanya berjalan menuju kepada cahaya itu. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jangan mengikuti jalan-jalan orang fasik. Jangan mengikuti jalan-jalan orang bebal. Tetapi yang engkau perlu lakukan hanya berjalan lurus. Yang engkau perlu lakukan hanya berjalan terus konsisten menuju kepada cahaya daripada kegelapan itu. He is the light of the darkness. Amin. Dan hari ini saya juga mau bilang bahwa Dia bukan hanya akhir daripada perjalanan kita, tetapi Dia juga adalah awal daripada perjalanan kita. Filipi 1 ayat 6 dia bilang gini, akan hal ini
Aku yakin sepenuhnya, yaitu I-nya besar di situ, Tuhan Yesus Kristus yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Perhatikan baik, dia bukan hanya akhir daripada perjalanan kamu, tetapi dia juga telah membuka jalan bagi kamu. Dia telah memulai jalan bagi kamu. Dia telah memulai pekerjaan yang baik di antara kamu. Dan yang kamu harus lakukan hanyalah mengikuti jalan itu. Hey, He is the author and the finisher. He is the Alpha and Omega. He is awal dan yang akhir. Amin. So hey, apakah kamu mengikuti jalannya Tuhan hari ini? Seperti yang dikatakan Alkitab, di dalam dunia ada 2 jalan. Yang lebar dan yang sempit. Mana yang kamu pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tetapi yang sempit, Tuhan berkati. Matius 7 ayat 13-14, terjemahan firman Allah yang hidup bilang begini, hanya melalui pintu yang sempit kita dapat masuk surga. Jalan menuju neraka memang lebar, dan pintunya cukup besar untuk semua orang yang memilih jalan mudah. Namun pintu yang menuju kehidupan itu kecil, sedangkan jalannya juga sempit, dan hanya sedikit yang mendapat menemukannya. Teman-teman semuanya, Alkitab jelas banget bilang bahwa jalan menuju kepada kebinasaan lebar dan nyaman dan indah dan enak. I wonder hari ini jalan kamu seperti apa? Kalau kamu jalannya susah, kalau kamu jalannya kayak seakan-akan tidak nyaman, nggak enak sama sekali, hey, I wanna tell you, itu adalah jalan kebenaran. Dan Tuhan memulai jalan itu bersama-sama dengan kamu. Dan Dia akan berjalan bersama-sama dengan kamu sampai kepada akhir kesudahannya. Tapi I wonder hari ini kalau jalan kamu adalah jalan yang enak, sepertinya kayaknya nggak ada apa-apa, nyaman banget, in situasi yang pokoknya santuy habis. I wonder kamu sedang mengikuti jalannya siapa. Karena jalan menuju kepada pintu kehidupan adalah kecil dan sempit, dan sedikit orang yang menemukannya. So hey guys, Yesus adalah jalan. Tetapi jalannya untuk mengikuti Yesus memang sulit dan sempit dan tidak enak. Dan bahkan mungkin gelap. Tapi percayalah, Dia light of the darkness. Dialah cahaya bagi kehidupan kita. Amin. Dia adalah penuntun kita. Dia akan membawa kita dan membaringkan kita ke padang rumput yang hijau, ke air yang tenang. Dan itulah Tuhan Yesus, Gembala kita yang agung. Hal ini juga menjadi sama ketika Allah memperhadapkan bangsa Israel kepada 2 pilihan, yakni berkat dan kutuk. Lihatlah, aku memperhadapkan kepada kamu hari ini berkat dan kutuk. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu hari ini, dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu hari ini dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Ulangan 11 ayat 26-28. Hari ini saya kira Tuhan juga sedang memperhadapkan kepada kita 2 pilihan yang sama, berkat atau kutuk. Mana yang kamu pilih? Jalan berkat adalah ketika kamu menaati perintah-perintahnya. Tapi jalan kutuk adalah ketika kamu tidak menaati perintah Allah dan kamu mengikuti Allah-Allah yang lain, mengikuti idol-idol yang lain, mengikuti jalan-jalan yang salah, yang bukan jalannya Tuhan. So hey, mana yang kamu pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tetapi yang sempit, Tuhan berkati. Jalan yang menuju kepada Tuhan adalah jalan kepada berkat. Dan jalan menuju kepada kebinasaan adalah jalan yang penuh dengan kutuk. Hari ini mana yang kamu pilih? Aku kasih penuntun bagi kamu. Aku kasih guidance bagi kamu bahwa Tuhan Yesus adalah light of the darkness. Dia adalah cahaya bagi perjalananmu, bagi kegelapan dunia ini. Amin. Yang kedua, ketika dia bilang the truth. Apa artinya ketika Tuhan Yesus bilang dia adalah kebenaran, dia adalah truth? Sama-sama bilang sama saya bahwa
Yesus bilang dia adalah kebenaran, itu artinya dia adalah sebuah kejelasan bagi setiap kita. Clarity kalau dalam bahasa Inggrisnya. Clarity bisa diartikan sebagai kejernihan, kemurnian, kejelasan dalam kehidupan kita. Jadi ketika Yesus bilang, I am the truth, aku adalah sebuah kejelasan bagi kehidupan kamu. You know, kita mungkin sering kan bertanya-tanya dalam kehidupan ini. You know, kita sering bertanya mana yang benar, mana yang baik, mana yang bagus, mana yang enak, mana yang baik, mana yang bla 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 dan segala macamnya. Kita sering bertanya-tanya kan dalam kehidupan ini. Bahkan kalau kita tidak menemukan sebuah jawaban yang pasti, kita nggak menemukan sebuah kebenaran yang pasti, kita akan tuntut itu kebenaran dan kita akan masuk pengadilan, kita sewa pengacara yang paling bagus sehingga kita bisa menemukan sebuah keadilan. Sehingga kita bisa benar-benar menemukan kebenaran yang sejati. Tapi pertanyaannya hari ini, apakah itu kebenaran yang sejati? I wonder itu bukan kebenaran yang sejati. Karena kebenaran yang sejati cuma kita bisa dapat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kebenaran yang sejati bukan karena kita menuntut sesuatu. Toh pun kalau kita menuntut dan hasilnya keluar, itu pun hasil daripada seorang manusia. Toh pun itu hasil daripada hukum-hukum yang dibuat oleh manusia. Tetapi hari ini, kebenaran yang sejati adalah daripada Tuhan Yesus Kristus. You know, mungkin dalam hubungan juga kita sering seperti itu kan. Kita menuntut pasangan kita. Kamu jelasin, kenapa? Kamu jelasin, gak mau tahu jelasin. Kenapa? Yang cowoknya cuma bisa bilang, apa ya? You know, kalian pernah dalam situasi itu? Jelasin. Cowoknya apa? Jelasin apa? Jelasin, gak mau tahu jelasin. You know, kita selalu menuntut kebenaran. Tapi you know what, hey, aku nggak tahu ya, me and my partner, Cisela, dengan istriku Cisela, kita nggak pernah berantem yang besar. Kita nggak pernah berantem untuk hal-hal yang sepele bahkan. Apalagi hal yang besar, begitu maksudnya. You know, kita selalu, sepertinya semua ada jalan keluarnya, semua bisa dikomunikasikan, semua bisa diomongkan. Dan saya kira bukan hanya itu poinnya, karena kita sama-sama mengerti bahwa kebenaran itu tidak bisa dijelaskan, bahwa segala sesuatunya itu nggak bisa diutarakan, karena penjelasan orang itu bisa bohong, penjelasan orang itu bisa nggak valid, mereka bisa mereka-reka penjelasan, mereka bisa berbohong tentang penjelasan. Jadi kita tidak pernah membenarkan segala sesuatu, karena kita tahu bahwa kebenaran yang kita terima hanya dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya nggak tahu apakah ini berkaitan, tapi mama saya sering berdoa kepada saya bahwa dikatakan setiap senjata yang ditempa terhadap kami tidak akan berhasil. Dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan kami dalam pengadilan, itu akan dinyatakan salah. Karena inilah kebenaran yang kami terima di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yesaya 54 ayat 17 bilang seperti itu. Saya nggak tahu apakah ini berkaitan, tetapi saya yakin dan percaya ini adalah bagian daripada orang-orang benar, yaitu kita tidak perlu menjelaskan sesuatu dengan banyak. Kita nggak perlu clarify sesuatu dengan banyak. Kita nggak perlu ngomong hal untuk menjelaskan segala sesuatu, karena kebenaran kita dapat dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. You see, ketika saya sedang mempersiapkan hal ini, apa ya yang Tuhan mau ngomong? Bahwa Yesus itu adalah kebenaran. Bagaimana saya bisa menyampaikan dengan jelas bahwa Yesus ini adalah kebenaran? Tahu nggak, tiba-tiba ketika saya sedang membaca Alkitab saya, ada satu ayat yang sangat bagus banget dan clearly state, menjelaskan bahwa Yesus itu adalah kebenaran. 1 Yohanes 5 ayat 20 terjemahan firman Allah yang hidup. Jelas banget dia bilang kayak gini. Dan kita tahu bahwa Kristus anak Allah telah datang untuk menolong kita menemukan dan memahami Allah yang benar. Sekarang kita ada di dalam Allah, sebab kita ada di dalam Yesus Kristus anaknya. Ia adalah satu-satunya Allah yang benar, dan dialah hidup kekal. Perhatikan baik, Kristus datang ke dunia ini, lahir ke dunia ini,
untuk menolong kita menemukan dan memahami Allah yang benar. Amin. Jadi menjawab pertanyaan kita kan, mana yang benar, mana yang baik, mana yang sejati, mana yang bagus, mana yang enak. Kamu bisa menemukan itu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena Dia menolong kamu untuk memahami dan menemukan kebenaran itu. Katakan amin. So hey, mungkin situasinya sama sekarang. Kita dijanjikan sama Tuhan bahwa masa depan kita adalah masa depan yang penuh dengan damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Masa depan yang penuh dengan pengharapan. Kita sering dengar ayat itu, Yeremia 29 ayat 11. Tetapi mungkin situasinya sama seperti sekarang, kayak aku nggak lihat masa depanku dengan jelas Tuhan. Kita bertanya-tanya, aku nggak bisa melihat masa depanku, aku jadi apa Tuhan? Aku nggak punya gambaran yang besar atas masa depanku. Aku nggak tahu aku mau jadi apa Tuhan. Aku nggak tahu apa yang aku ambil sekarang ini, apakah benar-benar itu adalah masa depan aku Tuhan. Apakah itu yang benar Tuhan panggilkan dalam kehidupan aku? Tapi hey, can I tell you this? Di dalam Tuhan Yesus, kamu bisa menemukan dan memahami mana yang benar. Itulah kenapa dalam Roma 12 ayat 2 juga bilang, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi itulah kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bisa tahu mana yang menjadi kehendak Allah, dan mana yang menjadi kehendaknya iblis. Mana yang menjadi kebenaran Allah, mana yang menjadi kebenaran dunia. Katakan amin. Dan lastly, I want to tell you this. Kalau kamu mengetahui kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Yohanes 8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. You know, bukan kebenaran yang bisa dunia berikan kepada kamu. Bukan kebenaran yang kamu tuntut-tuntut selama ini. Bukan kebenaran-kebenaran yang kamu cari-cari, yang coba kamu jelaskan selama ini. Tapi you know what? Kebenaran di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan kebenaran itu yang akan memerdekakan kita. The truth will set you free. The truth will set us free. Kebenaran itu akan memerdekakan setiap kita. Last point, the life. Apa yang dimaksud ketika Tuhan Yesus bilang Dia adalah kehidupan, the life. Artinya adalah Dia menjadi teladan bagi kehidupan kita. He is our role model. Dia adalah contoh kita, Dia adalah idol kita, Dia adalah teladan kita. Dan Dia adalah seorang manusia yang bisa diteladani, guys. Dikatakan bahwa firman Allah menjadi manusia, dan manusia itu bersama-sama dengan Allah. Jadi Tuhan Yesus Kristus adalah manusia, tetapi juga Allah yang lahir ke dunia ini seperti sama dengan manusia biasa. Dan kita bisa sekali mencontoh kehidupannya, dan bisa sekali mencontoh perjalanan kehidupannya, supaya kita bisa sama seperti Kristus. Dalam Filipi 2 ayat 5-8 jelas banget bilang bahwa hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Pikiran dan perasaan kita harus sama seperti Tuhan Yesus Kristus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Lihat ayat ini sangat luar biasa sekali. Tuhan Yesus contoh yang sangat luar biasa dalam hal ketaatan. Bagaimana Dia taat kepada rancangan Bapa di sorga. Dia adalah Allah, 100% Allah, 100% berkuasa, 100% super. Tapi ketika disuruh mengambil salib, Dia nggak bilang bahwa aku menolak salib itu. Dia taat dan bahkan taat sampai mati. Dia mengambil rupa sebagai seorang hamba yang taat. Dia mengambil rupa sebagai seorang manusia biasa. Dan Dia mengesampingkan, mengosongkan dirinya yang Allah itu
dan mengambil rupa sebagai seorang hamba dan manusia biasa dan taat sampai mati di atas kayu salib. You know, hey, ini adalah satu gambar yang sangat luar biasa bagi setiap kita, bahwa dia adalah contoh daripada kehidupan ini. Dan kamu hanya perlu percaya kepada dia. Kamu hanya perlu menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kamu. Kamu hanya perlu meneladani dia dalam kehidupan kamu. Ayat yang terakhir, Ibrani 12 ayat 2, versi ayat mudah dibaca. Marilah kita selalu mengikuti teladan Yesus. Ia adalah pemimpin iman kita. Ia menyempurnakan iman kita. Ia telah menderita kematian di kayu salib, tetapi ia menerima kehinaan salib. Itu seakan bukan apa-apa. Ia melakukannya karena sukacita yang disediakan baginya. Dan sekarang dia duduk di tempat yang paling terhormat di sorga. Hey, aku udah menjelaskan 3 poin bagi teman-teman semuanya. Bagaimana the way, artinya dia adalah penuntun bagi kita. Lalu yang kedua, the truth, bagaimana dia adalah sebuah kejelasan, clarity bagi kehidupan kita. Lalu yang ketiga, bagaimana the life, artinya dia adalah sebuah teladan yang bisa kita contohkan dalam kehidupan ini. Hari ini aku bertanya kepada teman-teman semuanya, apakah kamu menjawab undangan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kamu? Apakah kamu mengambil kesempatan ini dan bilang, iya Tuhan, aku mau mengikuti Tuhan, aku mau mengikuti jalan dan kebenaran dan kehidupan yang Tuhan tentukan bagi kehidupan aku? Apakah hari ini kamu bilang bahwa hari ini aku mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat aku? Aku membuka hatiku lebar-lebar, supaya no longer I who live, but Christ lives in me. Supaya hidup yang kuhidupi sekarang, bukan aku lagi, tetapi Tuhan Yesus Kristus. Amin. So hey guys, mari sama-sama kita berdoa kepada Tuhan. Dan kalau hari ini kamu jawab, iya Tuhan, aku adalah orangnya, aku adalah orang yang mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat aku. Mungkin ini bukan kesempatanku yang pertama, tapi sekali lagi Tuhan, aku mau ngambil kesempatan itu dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupanku, sebagai penguasa dalam kehidupan aku. Mari sama-sama taruh tanganmu di dada. Sama-sama kita berdoa kepada Tuhan. Ulang setiap perkataan doa ini dan sama-sama bicarakan dalam rumahmu, dalam kamarmu, atau dalam dimanapun kamu berada. Sama-sama kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus, terima kasih buat pengorbananmu. Terima kasih Kau telah mati di atas kayu salib, ganti dosa-dosa kami. Ampuni kami kalau kami seringkali melupakan Tuhan. Ampuni kami kalau kami seringkali berbuat dosa kepada Tuhan. Tapi hari ini kami menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas kehidupan kami. Aku berdoa Tuhan, supaya no longer I who live, but Christ lives in me. Hidupku bukannya aku lagi, tetapi Tuhan Yesus Kristus yang di dalam aku. Terima kasih Tuhan. Hidupku hari ini adalah hidup yang baru di dalam Tuhan. Sesungguhnya yang lama telah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 So hey, besok hari Minggu 26 Desember jam 2 siang, we're gonna do celebration together on site in our church. Amin. Kita akan sama-sama memuji dan menyembah Tuhan bareng. It's just gonna be praise and worship. Sama-sama kita mau memuji dan menyembah Tuhan bareng, dan pastinya mengalami hadirat Tuhan Yesus Kristus. Amin. So hey, besok Minggu 26 Desember jam 2 siang, dan sampai ketemu di sana. Amin. Haleluya.